Makanya ibadah dan rahmat Allah begitu luar biasa. Allah ciptakan kita untuk dibahagiakan dan dimuliakan. Ya. Makanya ibadah dan rahmat Allah patut bertanya kepada diri kita gitu. Seandainya Ustaz kayaknya nggak sesuai gitu. Kata Ustaz, Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah untuk dibahagiakan, dimuliakan. Minta maaf, kok ada tuh ya orang rumah tangganya berantakan, anaknya nurkoba, ya usaha gagal terus, kayaknya nggak sesuai itu sama ayat Al-Quran gitu. Ya, maka ibadah dan rahmat Allah, terusan ayatnya apa kata Allah? Dan jangan engkau dekati pohon khuldi. Kalimat jangan berarti nggak boleh. Kalau dideketin gimana? Kata Allah, sesungguhnya engkau dalam keadaan termasuk orang-orang yang zolim. Artinya begini para bunda, selesai Allah ciptakan kita untuk dibahagiakan, ya disempurnakan oleh Allah, kita dimuliakan. Tapi karena kita melaksanakan apa yang kata Allah jangan, artinya dosa, maka sesungguhnya kita termasuk orang yang zalim. Masya Allah. Makanya ibadah dan rahmat Allah, tidaklah seorang anak manusia itu keluar dari rahim ibundanya kecuali melekat apa janji Allah untuk membahagiakan dan memuliakan hambanya. Itu iman tuh Bu. Ya, apa? Iman. Masya Allah Akbar, ya, iman. Nah, menjadi apa-apa yang melekat pada diri kita namanya takdir. Apa Bu? Takdir. Itu yang terbaik dari Allah. Coba simak baik-baik. Ya, melekat yang menjadi takdir itu yang terbaik. Kita manusia dipenuhi, makanya tidak akan meninggal seorang manusia, seorang hamba, kecuali apa yang menjadi haknya, jatahnya, ketetapannya dari Allah udah dipenuhi gitu. Udah dipenuhi. Begitu. Maka ibadah rahmat Allah yang pertama, ya, yang harus kita pahami termasuk dalam konteks iman itu, ya Bu ya. Apa Bu? Iman. Apa? Iman. Ibu-ibu, iman ada berapa? Banyak. Oh, itu paling ringkas jawabannya itu. Ada berapa iman? Banyak. Ma'al iman. Makanya dalam paham Ahlussunnah wal Jamaah itu kan hal mendasar tubuh iman. Iman kepada Allah, iman kepada kitab-kitabnya Allah, iman kepada malaikatnya Allah, iman kepada nabi dan rasulnya Allah, iman kepada qada dan qadarnya Allah, iman kepada hari kiamat. Iman tuh 6 nggak boleh goyah. Gitu. Nah, ini karena kita ngaji biar menguatkan kepada perjalanan keislaman kita, maka ibadah rahmat Allah salah satu iman yang kelima tadi percaya kepada takdir Allah. Ya, saya tanya Bu. Ini udah. Pak Soekarno, bapaknya cuma orang sederhana. Pernah nggak waktu berpikir bapaknya Soekarno itu Soekarno, wah ini saya punya anak bakal jadi presiden nih, ada pikiran kayak gitu? Ya Soekarno kecil, Bapak Soekarno pun dari kecil dia berpikir belajar aja, ngikutin jalan hidupnya dia, total jadi presiden. Betul. Bapak Soeharto, coba, ya kita bisa lihat Cut Nyak-Din, ya saya alhamdulillah sudah sampai ke makamnya Cut Nyak-Din, ya. Luar biasa. Ya. Jadi ibadah dan rahmat Allah, orang-orang tersebut Allah takdirkan garis hidupnya menjadi bapaknya siapa, tapi ujungnya jadi apa? Paham nggak? Artinya kita menjadi anaknya siapa langkah pertama, ya nggak bisa milih, betul? Ya Allah pas belajar nyesel amat jadi anaknya dia. Coba kalau anaknya dia saya jadi dia. Jadi Allah yang mentakdirkan kita, perantaranya ya kita bapaknya siapa, ibunya siapa, takdir.
Ya, minta maaf ya batin para ibu. Jodoh. Ya, kadang-kadang demennya sama siapa, jadinya sama siapa. PDKT-nya kemana, taunya jadi sama siapa. Ya, yang di TV-TV itu Bu, gonta-ganti, kawinnya sama siapa. Artinya jodoh. Nah, jadi takdir itu hak prerogatifnya Allah, hak mutlak Allah. Tetapi ada bab berikutnya, manusia dikasih kemampuan berpikir, merasa, dan bertindak. Untuk apa? Mengambil keberkahan dari takdir. Takdir itu sudah ditentukan, tapi kalau manusianya itu bersikap baik ya kepada takdir, maka jadi berkah. Nah, yang jadi masalah itu sikapnya itu dalam kehidupan kita. Masya Allah Akbar ya. Jadi dalam kehidupan kita yang menjadikan sebuah keberkahan itu adalah pikiran kita, hati kita, dan sikap kita. Sikap meliput daripada gerak-gerik badan, ya, namanya akhlak, ya. Kemudian apa? Lisan, mulut, begitu. Masya Allah Akbar ya. Adik, ya, saya WA gitu ya. Ini acara saya mesti ceramah jam berapa, biasanya saya saat udah masjid, udah nongkrong di depan itu, alhamdulillah ngeliatin tuh ibu-ibu mulai datang satu-satu gitu kan ya. Ya tadi saya nongkrong di depan, ya mobil apa pakai AC diem gitu. Ya saya riup-riup gitu ya. Saya akan jadi balas-balas gitu ya. Saya bilang daripada nanti saya takut kesorean, aduh saya ngacir aja langsung kemari. Nah, alhamdulillah ternyata udah pada kumpul. Jadi diistighfarin lah. Jadi gini, ya Allah, saya kalau jam 4 belum sampai, kemungkinan saya salah. Nangkap gak? Tapi kalau belum di WA ini, coba Bu. Ya kali tunggu-tungguan, saya usulkan jangan-jangan handphonenya lagi dicas. Nah jadi ibadah yang rahmat Allah, simak baik-baiknya. Manusia diciptakan oleh Allah untuk dibahagiakan, dimuliakan. Tapi menjadi jauh itu bahagia, itu mulia karena dosa. Karena dosa. Nah, orang yang berbuat dosa itu liputannya 3. Berapa? 3. Mulai dari pikiran, mulai dari hati, mulai dari mulut. Maka yang harus dijaga pertama apa? Pikiran. Nah, apa pikiran yang baik? Husnuzon. Apa lawannya? Suudzon. Masya Allah Akbar. Oleh karenanya para bunda yang rahmat Allah, ini kalau ngomong begini buat saya juga. Maka mintalah kepada Allah dilimpahkan pikiran yang penuh dengan husnuzon. Baik sang Allahu Akbar. Memang ini ahli surga orang husnuzon ini Bu. Ya, husnuzon itu baik sangka. Ya, luar biasa. Nah, kenapa ada orang husnuzon? Nah, ini jawabannya. Tolong simak baik-baik. Karena dia meminta kepada Allah. Meminta kepada hamda syakirin, hamda naimin, hamda syakirin, hamda naimin. Kalau orang hamda syakirin Bu, apa yang dikasih oleh Allah, dia tetap bersyukur. Nggak ada celah atas takdir. Hamda syakirin. Ya Allah ya Rabbi ya Rahman ya Rahim. Ya Masya Allah tabarakallah. Ya saya datang ke satu tempat ceramah di Sumatera. Ya ini keluarga terhormat. Ya saya nggak sebut tempatnya, saya nggak sebut gimana benanya. Ya dulunya waktu zaman transmigrasi, keluarga ini keluarga terhina. Ya keluarga terhina, sehingga ketika lagi garap ini diganggu, lagi garap ini diganggu, sampai satu saat anaknya banyak Bu, anaknya lebih dari 10. Anak-anaknya ngelihat bapaknya dihina-hina oleh orang besar saat itu, begitu ya. Jadi bapaknya dihina, anaknya ngelihat, anak SMP gitu Bu. Ya, jiwa nggak boleh bapak saya dihina. Terus dia pengen Bu, mohon maaf ya,
akhirnya ditusuk itu orang, untungnya kagak mati. Ya, yang menganiaya bapaknya ini ditusuk. Ya, akhirnya ini bawa rumah sakit karena keluarganya takut kenapa-napa. Ini anak dibawa ke Jawa. Singkat dicerita, dia melanglang buana, memper sana, memper sini, jadi apa aja. Jadi jatuhnya gelandangan lah gitu. Ya, ketemu dapat di sebuah keluarga, ya ada rumah bagus gitu. Ini anak bersih-bersih depan rumahnya. Mau nggak jadi tukang sapu di sini, mau terus. Gitu. Kamu ini rajin, kamu ini pinter gitu ya. Kamu mau ke sekolah disekolahin. Ya, disekolahin pinter betul. Ya, ketika sudah ini kamu mau apa habis ini? Saya mau masuk tentara. Akhirnya masuk tentara. Terus tanya, kamu orang mana? Saya orang seberang. Kenapa kamu kesini? Saya nusuk orang, Pak, kaget. Kamu orang baik, nggak mungkin begini, bapak saya dihina. Sekarang saya sudah jadi tentara, saya minta izin, Pak, saya mau pulang kampung. Akhirnya pulang kampung, Bu. Udah bahasanya orang udah punya ini. Akhirnya samperin itu orang yang pernah menganiaya keluarganya, udah bertekuk lutut. Sekarang keluarganya mohon maaf, akhirnya terhormat. Dalam konteks kebaikan begini. Jadi gini, Bu. Aniaya bapak takdir bukan? Anaknya nusuk orang, takdir bukan? Takdir itu, Bu. Menggerakkan karena makanya kenapa itu sampai berbuat seperti itu? Enggak terima bapaknya dianiaya. Ya, jadi Allah membuat sebuah skenario drama kehidupan seperti itu untuk anaknya berangkat ke Jawa, kemudian menderita, kemudian diangkat derajatnya oleh Allah dan kembali dalam keadaan mulia. Nah, maka ibadah dan rahmat Allah, saya mengajak buat saya dan buat kita semua, mohonlah kepada Allah kalimat pertama, hamda syakirin, amin. Dirasain tuh kalau doa, hamda syakirin, hamda syakirin. Ya Allah, takdirkan kami jadi orang pandai bersyukur. Apa nikmat orang yang pandai bersyukur, Bu? Enggak gampang ngeluh, enggak gampang nyela. Ini mesti dari Allah. Ini dari Allah, ini dari Allah. Ya, insya ini dari Allah, ini dari Allah. Mengucapkan ini dari Allah luar biasa. Subhanallah. Maka di Amerika Serikat ada satu kejadian keluarga muslim ditembak. Ya, kemudian disidang, dibawa ke persidangan, kemudian dihukum berat. Mohon maaf lahir batin Bapak, Ibu, para bunda, ini di negeri bukan muslim. Ya, ketika hakim mau mengetok palu dengan hukuman yang terberat, sang ayah angkat tangan. Maaf Pak Hakim, gitu. Ya, boleh saya bicara? Boleh. Yang ditembak anak saya. Gitu. Dan saya yakin yang menembak ini diikuti oleh keadaan yang tidak baik, apapun itu. Tapi saya yakin anak saya punya Allah. Jadi saya ingin sampaikan, maafkanlah dirimu. Wah, Masya Allah Pak, Bu. Jadi yang nembak itu suruh maafin dirinya. Dia minta maaf, Pak, saya udah maafin kamu. Yang paling penting kamu maafkan diri kamu. Apa maksudnya? Berubah jadi orang baik. Tetapi memaafkan apa yang menjadi hak kita, anak kita yang diambil, besar betul itu. Maka ibadah yang rahmat Allah, sebagaimana Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Bu, Sayyidina Ali dalam keadaan perang. Ya, udah perang kan udah urusannya dia yang mati atau saya yang mati, kan gitu. Tapi ketika Sayyidina Ali udah mau nebas ini musuh orang kafir, Bu. Udah mau dibunuh begitu, tiba-tiba ini orang kafir udah gitu. Gitu. Itu gimana ceritanya, Bu, kalau bukan iman yang luar biasa? Ketika mau ditebas, diludahin, diberhenti, ditinggal sama dia. Gitu. Kenapa nggak dibunuh gitu? Kalau tadi waktu kita perang, saya udah bunuh karena Allah. Tapi ketika kamu ngeludahin saya merasa terhina. Dan saya hampir menebas kamu karena saya merasa dihina oleh kamu. Coba, Bu. Sayyidina Ali hanya ingin melukai orang karena orang itu menghina Allah, bukan menghina dirinya. Subhanallah. Hari ini berapa banyak di antara kita? Maka tingkat keimanan kita, hamda syakirin itu mahalnya luar biasa.
Dan itu hadiah dari Allah, nggak bisa dilaga-lagain. Ya, nggak bisa dilaga-lagain. Ya, kita harus binikmah ya Bu. Saya orang Betawi Bu. Tanah banyak, rumah gede. Tapi saya ninggalin harta benda itu tanpa bawa sedikit satupun. Ya. Kenapa? Karena ternyata udah diambil sama orang, udah punya surat-surat. Ya, lapor guru gimana? Kata guru, biarin. Kalau saya enggak pakai marah kemarin, kalau saya lawan Bu, saya enggak pernah ada megang mic di depan ibu sekarang. Iya. Jadi proses perjalanan panjang. Akhirnya ada di Tangerang. Luar biasa. Maka betul ibadah rahmatillah. Hamda syakirin itu butuh kekuatan. Ngucapnya jangan buru-buru. Hamda syakirin. Hamda syakirin. Amin. Maka ketika kita berkata hamda syakirin Bu, mohon maaf ya, nggak ada jeleknya suami. Kenapa? Karena suami dari Allah. Apapun keadaan